Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Diari Ayah Rizal, channel yang membawa sahabat semua berpetualang traveling menuju tempat-tempat yang indah yang ada di Nusantara, khususnya di Kabupaten Simelu, negeri tercinta. Seperti biasa, bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Pada video kali ini, kami ingin mengajak sahabat semua berjalan-jalan sore berkeliling menuju kawasan-kawasan lama yang ada di seputaran kota Sinabang. Video kali ini merupakan video napak tilas kita menuju kawasan-kawasan lama yang ada di seputaran kota Sinabang, seperti Pajak Impres, kawasan Pabrik atau Sukamaju 2, kawasan Sukamaju 1 atau Ujung Tanah, Pajak Lama Pekanbaru, dan yang terakhir adalah kawasan Panter yang dekat dengan Sukadamai. Kita mulai bergerak dari kawasan Desa Air Dingin, tempat kediaman kami ya sahabat. Kita akan menuju ke Jalan Baru Sukakarya. Jalan Baru ini kenapa disebut Jalan Baru? Karena memang sebuah kawasan baru. Jalan menuju kota Sinabang, alhamdulillah saat ini sudah mulai bagus dan beraspal ya sahabat. Tanpa gedung-gedung megah berdiri kokoh di sisi kiri dan kanan dari jalan ini. Ada gedung Dewan, ada gedung Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan lain-lainnya. Ini kawasan jalan barunya ya sahabat. Berdiri kokoh di sisi kiri kita adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu. Kawasan Jalan Baru ini mulai dirintis sekitar tahun 90-an ya sahabat. Dulunya kawasan ini ditumbuhi oleh hutan belantara. Tidak ada bangunan ataupun rumah yang ada di sini. Alhamdulillah saat ini sudah banyak gedung-gedung yang kokoh berdiri ya. Saat ini kita mendaki Gunung Jalan Baru ya sahabat. Gunung ini merupakan tempat evakuasi masyarakat dulunya pada saat terjadi bencana tsunami Aceh tahun 2004. Karena tempatnya yang tinggi, maka banyak masyarakat yang berlari atau menyelamatkan diri ke atas gunung ini ya sahabat, untuk terhindar dari gelombang tsunami. Saat ini kawasan ini sudah sangat ramai. Di sisi kiri dan kanannya sudah banyak rumah-rumah penduduk dan perkantoran yang berdiri kokoh dan indah di sekitarnya. Kawasan Jalan Baru ini masuk ke dalam lingkup kawasan Desa Sukakarya ya sahabat, Kecamatan Simelu Timur. Tidak berapa jauh lagi kita akan menjumpai sebuah simpang yang dekat dengan Pajak Impres ya sahabat. Ayo yang masih ingat dengan kawasan ini, komen ya. Di depan itu nantinya ada sebuah simpang yang dulunya berdiri kokoh sebuah taman kanak-kanak atau TK Pertiwi Sinabang. Yang punya memori atau alumni dari TK Pertiwi ini, komen ya, jangan lupa sahabat. Namun saat ini bangunan TK Pertiwi sudah dipindahkan ke Jalan Baru. Sini didirikan pasar-pasar rakyat ya sahabat. Ini kita akan belok kiri dulu menuju arah Desa Amaiteng Mulia, namun kita akan masuk ke simpang ke jalan dalamnya Pajak Impres. Saat ini kita sudah memasuki kawasan Pajak Impres ya sahabat. Kawasan ini merupakan kawasan lama, tempat berjualannya masyarakat dulu. Dulunya belum banyak terdapat bangunan-bangunan dan masih sangat tradisional ya sahabat. Hanya ada pasar ikan dan pasar daging. Namun saat ini sudah banyak bangunan-bangunan yang berdiri kokoh di sini. Walaupun masih ada bangunan-bangunan lama, tapi sudah banyak tergantikan dengan bangunan-bangunan ruko yang baru. Sini merupakan pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap yang ada di kota Sinabang. Ada pasar ikan, ada pasar daging, ada pasar sayur, dan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
Beranjak dari kawasan Pajak Impres, kita akan lanjutkan perjalanan menuju kawasan Sukamaju 2 atau sering disebut kawasan pabrik ya. Di sahabat yang dulu pernah tinggal di sini atau masih punya rumah di sini, kami sajikan kondisi saat ini di tahun 2022. Nanti kita akan masuk ke dalam kawasan pabrik yang dulunya pada masa jayanya kawasan ini merupakan kawasan industri ya sahabat. Kita masuk dulu di pintu masuknya. Namun sedikit memprihatinkan karena kondisi jalannya sudah tidak bagus ya sahabat. Dan tidak ada lagi aktivitas industri di sini. Namun sudah tergantikan menjadi tempat singgah atau sandarnya perahu-perahu nelayan. Namun masih tersisa beberapa puing bangunan-bangunan lama dan tangki-tangki minyak yang masih berdiri kokoh. Walaupun sudah tidak berfungsi lagi ya. Contohnya yang berada di depan kita ini. Inilah tangki-tangki minyak yang dulunya berjasa terhadap hidupnya industri di kawasan ini. Namun seiringnya waktu, industri minyak tidak lagi berkembang di sini. Kawasan ini dimanfaatkan penduduk menjadi kawasan perikanan atau tempat mendaratnya perahu-perahu ikan nelayan. Kita lanjut terus ya sahabat. Masih di kawasan Sukamaju 2 atau pabrik. Kita akan lurus terus menuju ke pinggir pantainya. Sebelah kiri kita ada Masjid Sukamaju. Jalan di lorong ini tidak terlalu besar sahabat, namun sudah beraspal. Jadi sudah sangat layak dan aman dikendarai. Kita belok kanan. Nanti di depan sana ada kawasan yang dulu disebut Aspol atau Asrama Polisi Sukamaju. Ini ya sahabat ya, sebelah kanan kita aspolnya. Sudah banyak dan bagus-bagus rumahnya. Kita tinggalkan kawasan pabrik atau Sukamaju 2. Nanti kita akan memasuki kawasan Sukamaju 1 atau kawasan Ujung Tanah, yang dulunya merupakan pusat pemerintahan kerajaan pada masa penjajahan Jepang ya sahabat. Ini simpang tiganya. Di depan sana ada sebuah bangunan yang legendaris, yang mempunyai nilai sejarah dan mempunyai jasa yang banyak, yaitu Losmen Sukmaraya. Ada yang masih ingat sahabat? Ada sebuah lorong kecil di depan Losmen Sukmaraya. Kita masuk dulu ya. Di sini dulu ada bangunan-bangunan yang bagus dan indah, yang mempunyai nilai sejarah dari penjajahan Jepang. Namun sudah rusak dan tidak ada lagi ya sahabat. Inilah kawasan Ujung Tanah atau Sukamaju 1. Kawasan ini merupakan kawasan yang padat penduduk dan rawan akan bencana kebakaran ya sahabat. Di ujung lorong ini dulunya terdapat sebuah bangunan bersejarah yang sering disebut dengan rumah gadang dan rumah kaca. Namun saat ini rumah itu sudah tidak ada lagi ya sahabat, tergantikan dengan rumah-rumah yang baru. Kawasan lama berikutnya yang akan kita kunjungi yaitu tidak berapa jauh dari Ujung Tanah adalah Pajak Lama, kawasan Pakanbaru Telkom. Kawasan ini dulunya sangat padat dan ramai dengan aktivitas jual beli ya sahabat. Banyak toko-toko dan banyak hasil-hasil bumi yang dibongkar dan dimuat di kawasan Pakanbaru ini. Kawasan ini sudah mengalami beberapa kali musibah kebakaran ya sahabat. Dulunya pernah pada tahun 96 terjadi kebakaran besar dan hebat di sini, menghanguskan berapa ratus rumah dan ruko yang di sini. Setelah itu tidak ada lagi perkembangan atau kemajuan hidupnya pasar ini. Namun hingga saat ini masih berdiri kokoh sebuah musala yang bernama Musala Al-Muhajirin, yang dulunya juga terkena dampak dari kebakaran, namun tidak hancur ya sahabat, dan masih dapat digunakan oleh masyarakat. Kita lanjut menuju ujung dari kawasan Pakanbaru ini. Ini merupakan sebuah gudang besar yang dulunya
menjadi tempat penampungan kopra atau kelapa ya sahabat, yang berasal dari Pulau Siumat. Hingga saat ini juga kawasan ini masih merupakan tempat pelabuhan masyarakat menuju ke Pulau Siumat. Di depannya terbentang luas Teluk Sinabang yang indah. Kita akan keluar dari kawasan Pekanbaru ini ya sahabat. Kita akan menuju kawasan Telkom Sinabang. Di depan ini dulunya merupakan jalan atau pelabuhan kapal feri lama ya sahabat. Namun sekarang sudah dirubah menjadi ruang terbuka hijau dan taman kota. Tidak berapa jauh dari lokasi pelabuhan lama, kita akan mendapati sebuah simpang yang di sisi kanannya ada bangunan Telkom lama ya sahabat. Dan di depan ini adalah dulunya sekolah atau SMP Negeri 1 Sinabang. Namun sekarang sudah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri ya atau MIN Sinabang. Di ujung jalan ini berdiri kokoh sebuah masjid kebanggaan Kota Sinabang, yaitu Masjid Kota Baitur Rahmah. Depan ini rutan Simelu ya sahabat, atau rumah tahanan. Namun sekarang sudah dipindahkan ke kawasan Suabulu. Kawasan Simpang 5 ini sudah mengalami beberapa kali musibah kebakaran ya sahabat, sehingga banyak bangunan-bangunan lama yang tidak ada lagi. Kawasan lama terakhir yang akan kita kunjungi yaitu kawasan Panter atau Pantai Terapung. Kita masuk melalui jalan pelabuhan lama ya. Kita akan masuki lorong kecil di samping ruko ini. Dulu sini berjejer rapi warung-warung dan toko, salah satu toko elektronik terbesar yaitu miliknya Bang Fran. Namun sudah tidak ada lagi sekarang. Kawasan ini juga sudah beberapa kali mengalami musibah kebakaran juga karena sangat padat oleh pemukiman warga. Inilah kawasan panternya ya sahabat. Yang masih punya kenangan dengan kawasan pantai ini, monggo silakan di komen ya. Ini rumah-rumah penduduknya sudah mulai tidak banyak lagi. Dan yang di depan itu adalah jembatan Panter. Akan membawa kita menuju desa tetangga atau dusun tetangga yaitu Dusun Sukadamai Potongan. Ya sahabat, sebelah kanan ini merupakan salah satu sungainya. Dulu sungai ini sangat dalam dan banyak ikan-ikan di sini. Dan juga sebelah kirinya di sana ujung muara ya sahabat, banyak ikan-ikan yang dapat kita jala dan jaring. Di sudut yang berwarna hijau ini dulu ada sebuah pangkas legendaris yaitu pangkas Bang Mainal. Di depan ini merupakan sebuah bangunan masjid yang dulu bernama Masjid An-Nur ya sahabat, namun sudah mengalami pemugaran pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini kita menuju kawasan Sukadamai atau sering disebut daerah Potongan ya. Ini pos pemuda Potongannya. Kita shoot sebelah kiri ya sahabat. Banyak bangunan-bangunan lama masih berdiri, bangunan 2 lantai yang masih ada ya dari dulu sampai sekarang. Yang ke kiri sana itu pajak Potongannya. Dan kita akan belok ke arah kanan menuju Desa Sukajaya. Dan ada sebuah gang yang memisahkan antara Sukadamai dengan Sukajaya yaitu Gang Barongon. Ayo yang masih ingat dengan Gang Barongon, silahkan komen ya. Demikian video jalan-jalan kita pada kali ini ya sahabat, menuju kawasan-kawasan lama yang ada di seputaran Kota Sinabang. Mudah-mudahan jadi pengobat rindu bagi sanak saudara yang berada di perantauan, dan juga menjadi kenangan kita terhadap kawasan-kawasan lama yang perlu kita lestarikan. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya ya sahabat. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, share, dan subscribe yang banyak agar kami tetap semangat menghasilkan video-video bermanfaat lainnya. Akhirul kalam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.